juga mereka, yaitu adalah pilek, kemudian batuk, dan juga sedikit lemas begitu. Akhirnya dengan inisiatif dari sang perawat dan juga dokter, nampaknya gejala-gejalanya ini hampir mirip juga dengan COVID-19, dan pernah ada juga kan kasus harimau di Sumatera yang juga terpapar COVID-19. Akhirnya secara inisiatif melakukan swab oleh pihak dokter di sini, dan akhirnya hasil swab PCR-nya dilakukan tes di laboratorium IPB, dan hasilnya adalah benar Hari dan juga Tino ini positif COVID-19. Jadi Hari adalah harimau Sumatera berusia 12 tahun yang juga ayahanda dari Vino, harimau Sumatera yang berusia 9 tahun, dan saat ini mereka sedang menjalani isolasi mandiri. Tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana ya, ada tidak sih kemungkinan penularan antara hewan harimau Hari dan juga Tino ini dengan sang pawang misalnya, atau dokter perawat yang merawatnya. Ternyata memang tidak bisa dari hewan binatang kemudian menularkan terhadap manusia, karena memang sistem inangnya berbeda. Tapi memang ada kemungkinan bagaimana dari satu binatang ke binatang lain ini bisa menularkan virus COVID-19, sehingga makanya saat ini Hari dan juga Tino sedang menjalani isolasi mandiri di satu kandang yang berbeda untuk menjalani isolasi. Terpaparnya pada tanggal 15 Juli kemarin, dan kemudian selama kurang lebih 12 hari, yaitu tanggal 22 kemarin, Hari dan juga Tino kemudian dilihat gejalanya sudah tidak ada, tapi masih terus dilakukan isolasi mandiri, dan esok hari rencananya baru akan dilakukan kembali swab PCR untuk melihat bagaimana ya perkembangannya, apakah sudah dapat dinyatakan negatif ataupun belum. Harapan kita semua nantinya Hari dan juga Tino dapat dinyatakan negatif COVID-19 dan juga bisa aktif kembali, kemudian bermain bersama dengan keluarganya yang berada di sini, karena memang Tino ini tinggal bersama kedua orang tuanya, yaitu Hari yang juga saat ini terpapar COVID-19, dan juga sang ibunda Hana yang dinyatakan negatif COVID-19. Mereka kandangnya tadi kalau kami melihat berada di sebelahan gitu. Tino berada di tengah, kemudian di sebelah kirinya ada Hari yang juga sedang menjalani isolasi mandiri, dan di sebelah kanannya ada ibundanya Hana yang juga menemani Tino dan juga Hari yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sofyan. Ya, Ayah. Selain dilakukan isolasi mandiri terhadap Hari dan Tino ini, mungkin apakah juga ada seperti layaknya manusia dilakukan pengobatan khusus, obat-obat terapi khusus yang diberikan oleh pawang dan juga perawat hewan yang ada di Ragunan situ? Iya, sebenarnya tadi kami juga sempat menanyakan hal ini karena penasaran juga kan, kita semua tentunya bagaimana ya perawatan COVID-19 terhadap binatang. Nah, tadi memang informasinya treatmentnya, kalau dari segi treatmentnya sama, yaitu diberikan obat-obatan, perawatan, kemudian harus diisolasi mandiri dengan situasi yang steril, kemudian juga penyemprotan disinfektan terus dilakukan setiap harinya oleh pihak pengelola Taman Marga Satwa, obat-obatan, terus diberikan vitamin, bahkan aktivitas berjemur juga yang biasa kita lakukan oleh manusia, kita yang biasanya kemudian menjalani isolasi mandiri, melakukan aktivitas berjemur. Hari dan juga Tino pun ternyata juga melakukan hal yang sama. Dan ternyata alhamdulillahnya mereka, Hari dan juga Tino ini saat ini sudah tidak bergejala lagi, batuk, pilek, dan juga lemasnya sudah tidak dialami oleh kedua sahabat kita ini, dan saat ini sedang melakukan proses pemulihan lah ya, hingga nanti betul-betul dinyatakan negatif. Informasinya pun nanti usai dinyatakan negatif COVID-19, baik Hari maupun Tino ini masih harus menjalani isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang cukup ketat selama 12 hari ke depan, untuk kemudian memastikan betul-betul kondisi dari Hari dan juga Tino ini dalam kondisi yang sehat, dan juga tidak menularkan kembali COVID-19 kepada satwa-satwa lain tentunya yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Sofyan. Baik, Maria Elgiptia Segaf langsung melaporkan dari Ragunan, Jakarta.